Perkenalkan, nama saya Darsya Agustina Sihaan dari Prodi Manajemen semester 5. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Penentuan kurs valuta asing. Pengertian valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan ketika melakukan perdagangan atau transaksi dengan skala internasional. Yang perlu diketahui, tidak semua mata uang asing bisa digunakan pada perdagangan internasional. Syarat utama sebuah mata uang asing bisa menjadi valuta asing atau digunakan dalam perdagangan internasional yaitu termasuk ke dalam hard currency atau mata uang yang memiliki nilai tukar kuat terhadap mata uang lain. Biasanya, mata uang yang termasuk ke dalam kategori hard currency yaitu mata uang yang berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup kuat di dunia. Contohnya euro, dolar Amerika Serikat, ataupun yen Jepang. Di sisi lain, valuta asing termasuk devisa bagi sebuah negara. Dalam hal ini, semakin sering mata uang tertentu digunakan, maka akan semakin menguntungkan untuk negara pemilik mata uang tersebut. Fungsi valuta asing. 1. Sebagai alat pembayaran berskala internasional. Yang kedua, alat tukar berskala internasional. Yang ketiga, mengendalikan kurs mata uang. 4. Mempermudah aktivitas perdagangan antar negara. Jenis-jenis valuta asing. 1. Falas fisik, yaitu jenis yang pertama. Pada jenis ini mata uang yang digunakan dalam arti dan bentuk sebenarnya atau yang biasa dikenal dengan uang kartal. Artinya pada jenis di mana transaksi yang terjadi dengan menggunakan uang kertas maupun logam. Falas non fisik, jenis yang kedua yaitu falas non fisik. Pada jenis ini maka transaksi terjadi tidak menggunakan uang fisik namun menggunakan surat berharga uang giral. 3 sistem cara untuk menentukan nilai valuta asing. 1. Kurs tetap. Yang kedua, kurs bebas. Yang ketiga, kurs distabilkan. Kurs tetap. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana sentral bank sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain. Nilai tukar tersebut ditetapkan pada tingkat tertentu dengan tidak melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Jika dalam penetapan kurs pajak terjadi masalah seperti terjadinya fluktuasi penawaran atau permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah dapat mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang dalam devisa negara. Hal ini untuk menjaga agar nilai tukar terhadap stabil dan kembali pada kurs tetap. Dalam kurs tetap, sentral bank melakukan intervensi aktif pada pasar falas dalam penetapan nilai tukar. Kurs bebas. Dalam penetapan kurs bebas tidak seutuhnya terjadi aktivitas pasar valuta. Pada pasar tersebut masih terdapat campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal. Jadi dalam pasar valuta tersebut tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang. Kurs distabilkan. Karena keberatan terhadap kurs yang goncang itu dirasakan di mana-mana, maka pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara maju bertekad untuk menstabilkan kembali kurs-kurs mereka. Namun, tujuan diadakan suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh 43 negara, yaitu pada tahun 1944 di Bretton Woods atau USA, untuk mengatur kembali sistem pembayaran internasional. Pada konferensi di Bretton Woods tersebut dibentuklah International Monetary Fund atau IMF. Jenis-jenis kurs valuta asing. 1. Kurs jual. Kedua, kurs beli. Analisis titik timpas. Print event point adalah operasional perusahaan menggunakan biaya tetap atau fixed cost dan volume penjualan hanya untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel atau variable cost. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian, hal ini terjadi ketika penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Begitu juga sebaliknya ketika perusahaan memperoleh profit atau keuntungan, maka penjualan ini melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. Perhitungan saham yang dibuat dengan menggunakan metode BEP dapat membuat seorang investor untuk melakukan kegiatan jual beli saham.
kapan saat yang tepat untuk membeli atau call, dan kapan harus menjual atau put. Sekian video ini saya buat, terima kasih.